Nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluhu sallallahu alaihi. Ya ayyuhalladzina amanu ittaqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Ya ayyuhan nas ittaqu rabbakum alladzi khalaqakum min nafsin wahidah wa khalaqa minha zawjaha wa batha minhuma rijalan katsiran wa nisaa'a wattaqullaha alladzi tasaaluna bihi wal arham. Innallaha kana 'alaikum raqiba. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa qulu qawlan sadida yuslih lakum a'malakum wa yaghfir lakum dhunubakum wa may yuti'illah wa rasulahu faqad faza fawzan 'azima. Amma ba'du, fa inna asdaqal hadithi kitabullah wa khairal huda nabiyyina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Sidang jamaah Jumat Masjid Ulul Albab yang berbahagia, fa ini usi nafsi wa iyyakum bittaqwallah faqad fazal muttaqun. Marilah kita bersama-sama menguatkan hati, menguatkan tekad kita untuk selalu kita meningkatkan ketakwaan kita kepada Allah. Faqad fazal muttaqun, karena sesungguhnya orang yang bertakwa adalah orang yang akan sukses di dunia dan di akhiratnya. Mengapa di pelajaran sekolah diadakan pelajaran yang akan mewujudkan ketakwaan seorang anak atau seorang murid, pelajaran agama dan pelajaran Al-Quran? Karena memang hal demikian bertujuan agar anak tersebut, agar murid tersebut selamat di akhiratnya. Ma'asyiral muslimin, sidang jamaah Jumat, yang kecil seharusnya dia berpikir kelak ketika ia besar akan menjadi apa. Ketika mungkin yang kecil belum dapat berpikir, maka walinya yang menjadi tanggungan orang tuanya lah yang harus berpikir, anak kami nanti akan kami arahkan kemana. Yang sudah dewasa melewati masa kanak-kanak, ia pun harus berpikir, ketika kelak aku dewasa, aku akan jadi seperti apa. Yang sudah tua melewati masa dewasa, dia pun harus berpikir nanti kelak aku akan meninggal seperti apa. Sidang jamaah Jumat yang kami muliakan karena Allah, pertanyaan demikian yang akan menjadikan kita introspeksi diri, yang akan meningkatkan kualitas syukur kita. Dan kunci syukur adalah kita tidak melihat kenikmatan yang dirasakan oleh orang lain. Ketika kita masih melihat kenikmatan yang ada pada diri orang lain, dan kita sering membanding-bandingkan dari kenikmatan yang kita peroleh dan kenikmatan yang dirasakan orang lain, itu berarti kita belum mewujudkan rasa syukur kita yang sesungguhnya. Sidang jamaah Jumat yang kami muliakan karena Allah, ketika kita melihat orang mendapatkan nikmat, merasakan kebahagiaan, kita pun ikut senang merasakan kebahagiaan tersebut, berarti itu pertanda hati kita bersih. Akan tetapi ketika kita melihat saudara kita mendapatkan nikmat, mendapatkan kegembiraan, kita semakin sedih dan kita semakin merana, dan itu pertanda kita belum mewujudkan syukur karena begitu kotor dan dangkalnya hati kita. Sidang jamaah Jumat yang kami muliakan karena Allah, dan syukur itu perlu dilatih. Syukur perlu dilatih. Kita tidak boleh bersyukur dengan apa yang kita miliki saja. Mungkin kita bersyukur
dengan kita diberikannya rumah, meskipun itu rumah sederhana, tapi jangan sampai kita hanya bersyukur dengan apa yang kita miliki saja. Kita mungkin berangan-angan seandainya kami memiliki rumah mewah, dan mungkin angan-angan tersebutlah yang akan menjadikan kita kurang bersyukur. Ketika kita bersyukur dengan apa yang kita miliki, itulah sudah kunci kebahagiaan. Sidang jamaah Jumat yang kami muliakan karena Allah, karena beragama harus bahagia, beragama harus senang, karena agama ini menuntun kita semua menuju jalan kebahagiaan. Sidang jamaah Jumat yang kami muliakan karena Allah, kalau begitu apa pengertian kebahagiaan menurut Allah, bukan menurut kita? Kalau menurut persepsi kita, kebahagiaan itu berputar pada kenikmatan-kenikmatan yang ada di dunia ini. Allah mengatakan, sesungguhnya orang-orang yang beriman, wala khaufun 'alaihim wala hum yahzanun. Orang yang beriman tidak ada rasa khawatir, rasa takut, dan pada diri mereka tidak ada rasa sedih. Itulah kunci kebahagiaan yang digambarkan di dalam Al-Quran. Itulah orang yang arifun billah, orang yang ia mengetahui, mengenal Allah. Sidang jamaah Jumat yang kami muliakan karena Allah, sifat ini, sifat artinya dia tidak ada rasa cemas, rasa khawatir, rasa takut, dan hatinya pula tidak ada rasa sedih. Sifat ini hanya dilakukan atau dimiliki oleh orang-orang yang arifun billah, orang-orang yang ia mengenal Allahnya tinggi. Sidang jamaah Jumat yang kami muliakan karena Allah, bahkan seseorang yang mengenal Allah, kenikmatannya melebihi kenikmatan yang ada pada dunia ini. Kenikmatan yang ada pada dunia ini, ma'asyiral muslimin, itu berputar pada umumnya, terletak pada hobi kita. Terletak mungkin ada yang hobinya olahraga, ada yang hobinya kulineran, dan ada yang hobinya jalan-jalan. Akan tetapi kenikmatan tersebut dikalahkan oleh orang yang betul-betul hatinya mengenal Allah. Jamaah kaum muslimin, sebagai ilustrasi, ketika kita semua mengenal, memiliki relasi seorang yang terpandang, tokoh masyarakat, seorang pejabat, atau bahkan kita mengenal akrab dengan presiden, tentunya ada di antara kita pasti akan sombong, atau ada di antara kita dia langsung menjustifikasi kalau kenal dengan pejabat pasti akan mudah urusannya. Sidang jamaah Jumat, bagaimana ketika ketika kita semua mengenal Rabbul Alamin, kita mengenal Allah, mengenal yang memberikan kehidupan kepada kita, tentu jaminan kebahagiaan akan lebih pasti didapatkan. Sidang jamaah Jumat yang kami muliakan karena Allah, ada hal yang perlu diberikan catatan. Janganlah kita mengaku mengenal Allah, akan tetapi kita tidak mau berkorban. Ibarat seseorang yang sedang di medan perang, dia mau tidak mau harus melawan musuh. Lah ketika orang setengah-setengah, pasti dia akan mundur. Hatinya terdapat an-nifaq, kemunafikan, atau hatinya terdapat kotoran-kotoran hati, maka dia pun tidak akan jadi memperjuangkan agamanya. Begitu pula jangan sampai kita mengaku mengenal Allah, akan tetapi belum kita memperjuangkan dari harta kita. Kita pula belum memperjuangkan diri kita, waktu kita. Datang sholat Jumat pun tidak tepat waktu. Padahal kata para ulama, ketika Allah memanggil wahai orang-orang yang beriman, apabila diseru, dikumandangkan azan Jumat, idza nudiya lis-shalati min yaumil jum'ah fas'au, bersegeralah. Seseorang ketika di hari Jumat dikumandangkan azan Jumat, dia masih bertransaksi jual beli,
jual belinya pun tidak sah. Bagaimana seorang yang mengenal Allah akan tapi ia teledor dari waktunya? Oleh karena itu para ulama membagi orang yang mengenal Allah itu memiliki dua level. Level yang pertama, level yang bersifat umum. Kita hanya sekedar mempercayainya, beriman, mengimani, meyakini Allah ini ada. Sedangkan level yang kedua adalah level khusus. Level khusus ini kecenderungan hati seorang hamba secara total beribadah kepada Allah, menghabiskan waktunya untuk beribadah kepada Allah. Dia merasa nyaman dan merasa tenang di dalam beribadah kepada Allah, dan ia sangat malu apabila dirinya berbuat maksiat kepada Allah. Ini adalah level khusus yang dijalani oleh orang arifun billah, yang ia sangat mengenal Allah Subhanahu wa taala. Sebagai ulama mengatakan, masakin ahli dunia, sungguh penduduk dunia yang patut dikasihani, yang paling miskin, artinya paling miskin ini perlu ia dikasihani. Kharaju minad dunya, ia keluar dari kehidupan dunia ini, akan tetapi ia tidak merasakan manisnya kenikmatan yang ada dalam kehidupan dunia ini. Apa kenikmatan yang paling ternikmat di dunia ini? Adalah ma'rifatullah, mengenal Allah. Ma'asyiral muslimin yang kami muliakan karena Allah, Syekhul Islam pernah mengatakan, inna fid dunya la jannatun, sesungguhnya di dunia ini ada surga. Barang siapa yang tidak memasuki surga dunia ini, dia tidak akan merasakan, dia tidak akan memasuki surga akhirat. Ketahuilah, surga di dunia ini dengan kita mengenal Allah. Ma'asyiral muslimin, sidang jamaah Jumat yang kami muliakan karena Allah, buah manis seorang hamba mengenal Allah adalah yang pertama, hatinya menjadi tenang. Hatinya menjadi tenang karena ia memperbanyak zikrullah. Wa man a'rada an dzikri, barang siapa yang ia berpaling dari mengingatku, maka baginya kehidupan yang sempit. Wa nahsyuruhu yaumal qiyamati a'ma. Kemudian adik-adik ketika khatib sedang berkhutbah, dimohon kalian sejenak mendengarkan khutbah karena ini merupakan bagian rangkaian ibadah Jumat. Ma'asyiral muslimin yang kami muliakan karena Allah, Allah berfirman dalam surat Al-Hasyr, "Wala takunu kalladzina nasullah fa ansahum anfusahum ulaika humul fasiqun." Janganlah engkau seperti orang-orang yang melupakan Allah, kemudian mereka pun melupakan diri mereka sendiri. Ulaika humul fasiqun, itulah mereka orang-orang yang fasik. Orang tersebut mereka lupa dan tidak tahu mana yang baik dan mana yang buruk untuk kemaslahatan diri mereka sendiri, sehingga kehidupan mereka terasa tidak tenang, sehingga kehidupan mereka menjadi tanpa arah dan tujuan. Sidang jamaah Jumat yang kami muliakan karena Allah, wa ma utitum wa qul mata'ud dunya qalil, sesungguhnya kenikmatan dunia ini hanya sedikit. Wal akhiratu khairul liman ittaqa, dan kenikmatan di akhirat itu lebih baik bagi orang yang takut kepada Allah. Wa ma utitum min syai'in famata'ul hayatid dunya, apa-apa yang telah Allah berikan kepada kita itu hanyalah kenikmatan duniawi dan perhiasannya, wazinatuha wa ma 'indallahi khairu wa abqa, sedangkan apa yang ada di sisi Allah adalah sesuatu yang lebih baik, dan apa yang ada di sisi Allah adalah lebih kekal abadi selama-lamanya. Afala ta'qilun. Ma'asyiral muslimin yang kami muliakan karena Allah, mengapa kita hidup terasa tidak nyaman? Karena kita tidak mengenal Allah. Orang yang tidak mengenal Allah ketika tertimpa musibah, pasti dia ada yang bunuh diri. Orang yang tidak mengenal Allah ketika mendapatkan musibah, maka hidupnya diwarnai dengan keluh kesah. Orang yang tidak mengenal Allah seakan-akan hidup ini menjadi beban. Menghadapi masalah langsung ia keburu berputus asa. Ma'asyiral muslimin yang kami muliakan karena Allah, bahkan tak banyak orang-orang yang ia dilanda depresi,
tekanan jiwa itu lantaran dia terlalu memikirkan dunia. Mungkin ia terkena musibah, usahanya gulung tikar, akhirnya ia terlalu memikirkannya. Dia tidak menyerahkan urusannya kepada Allah. Ketika ia ikhlas dan ridha dan ia memaknai innalillahi wa inna ilaihi rajiun adalah sebagai makna bahwasanya sesuatu ini merupakan titipan, maka hatinya pun akan tenang. Akan tetapi ketika ia jauh dari Allah, tidak memperbanyak zikrullah, akhirnya kehidupan pun akan menjadi rumit. Padahal sidang jamaah Jumat yang kami muliakan karena Allah, ketika seorang hamba mengenal Allah, dia akan sadar tidak ada sesuatu yang tidak mungkin ketika dihadapkan dengan kebesaran Allah. Tidak ada sesuatu yang tidak mungkin ketika Allah mengatakan kun fayakun. Dengan mengenal Allah, kehidupan seorang hamba pasti akan terasa nyaman. Sebaliknya, ketika orang tidak mengenal Allah, kehidupannya akan berantakan, kehidupannya akan sempit, dan kehidupannya tidak akan tenang. Aku qouli hadza wa astaghfirullah li wa lakum wa li sa'iril muslimina min kulli dhanb fastaghfiruhu innahu huwal ghafurur rahim. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsani ila yaumiddin. Amma ba'du. Ma'asyiral muslimin yang kami muliakan karena Allah, sampai pada titik terpuruk pun ketika seorang hamba mengenal Allah dan ia mendapatkan musibah yang betul-betul menurut dirinya musibah yang sangat besar, ketika ia mengenal Allah dan hatinya pun akan menjadi tenang. Kenapa? Karena Allah lebih tahu. Allah lebih tahu mana yang terbaik untuk hambanya dalam segala aspek kehidupannya, baik di dalam takdirnya maupun dalam urusan tatanan hukumnya. Allah berfirman di dalam surat Al-Mulk, ala ya'lamu man khalaqa wa huwal latiful khabir. Pantaskah zat yang menciptakan dia tidak mengetahui apa yang diciptakan? Sidang jamaah Jumat, Allah lebih tahu takdir yang terbaik untuk kita. Walaupun takdir itu terasa buruk dan menyakitkan, maka seorang hamba kewajibannya ia harus yakin pasti ada hikmah di balik takdir tersebut yang Allah persiapkan bagi seorang hamba yang ia mengatakan raditu billah. Sesungguhnya Allah tidaklah mentakdirkan sesuatu melainkan takdir itu merupakan kebaikan baginya. Allah berfirman, boleh jadi engkau tidak suka pada sesuatu padahal itu baik bagimu, dan boleh jadi kamu mencintai sesuatu padahal boleh jadi kamu tidak menyayangi sesuatu, tidak mencintai sesuatu padahal sesuatu itu baik bagimu, dan boleh jadi kamu menyukai sesuatu padahal yang kau sukai tersebut tidak baik bagimu. Wallahu ya'lamu wa antum la ta'lamun. Sesungguhnya Allah mengetahui sedangkan engkau tidak mengetahui. Menariknya ma'asyiral muslimin, ayat ini Allah tutup wallahu ya'lamu. Berarti hal ini menunjukkan bahwasanya apa yang Allah putuskan, apa yang Allah takdirkan itu berdasarkan ilmu Allah yang azali. Ilmu Allah yang azali yang sejak sebelum kita diciptakan di dunia ini telah Allah takdirkan. Takdir setiap manusia sebelum 500.000 tahun sebelum diciptakan langit dan bumi. Adapun keputusan manusia, keinginan dan rencana manusia itu berdasarkan ilmu yang amat terbatas. Terkadang manusia memutuskan urusannya dengan nafsunya, dengan ambisiusnya, sehingga berujung pada kerusakan. Waliyadzubillah. Ma'asyiral muslimin, pendek kata, seorang hamba yang mengenal Allah dengan benar, seorang hamba pasti akan selalu berbaik sangka kepada Allah, akan selalu ridha dan meningkatkan ibadahnya kepada Allah sehingga ia mencapai orang yang arifun billah. Sidang jamaah Jumat yang kami muliakan karena Allah, marilah di penghujung khutbah ini kita berdoa kepada Allah. Innallaha malaikatahu yusholluna 'alan nabi ya ayyuhalladzina amanu shallu 'alaihi wa sallimu tasliman. Ya Rabbana lakal hamdu kama
Allahumma salli ala Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Ya Allah, ya Tuhan kami, ya Allah berkahilah kehidupan kami. Ya Allah berkahilah kehidupan keluarga kami. Ya Allah berkahilah kehidupan anak cucu keturunan kami. Ya Allah berkahilah kota tempat tinggal kami Pekalongan ini ya Allah. Jadikanlah kota ini baldatun thayyibatun wa rabbun ghafur, kota yang aman, kota yang nyaman, negeri yang penuh dengan keberkahan. Ya Allah ya Tuhan kami, karuniakanlah kepada kami keluarga yang sakinah mawaddah warahmah. Ya Allah, berikanlah kepada kami anak keturunan yang menyejukkan pandangan kami. Ya Allah, bimbinglah anak cucu kami ya Allah. Jangan Engkau jadikan anak-anak kami yang akan mencoreng nama baik kedua orang tua kami. Ya Allah ya Tuhan kami, Engkau tahu siapa diri kami. Oleh karena itu ampunilah dosa kami dan dosa kedua orang tua kami. Ampunilah kami yang belum 100% dapat mengamalkan syariat-Mu. Dan ampunilah kami Allah, mungkin selama kehidupan kami pernah berkata-kata kotor atau pernah berbuat yang menyengsarakan orang lain. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar wa sallallahu ala nabiyyina Muhammad. Aqimus shalah. Allah